Hari Sabtu telah tiba, waktunya para fans Wukong bangkit dari kuburnya. Di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana flashback kelam dari Dewa Agung Tianyi kembali diperlihatkan. Pembantaian orang-orang yang ia cintai terjadi di depan matanya itu. Anak, istri, ayah dan ibunya telah mati mengenaskan dengan darah di mana-mana. Bahkan tempat tinggalnya pun telah hangus terbakar oleh komplotan bandit yang jahat itu, yang membuat Dewa Agung Tianyi memahami apa itu darah, apa itu air mata, apa itu cinta, yang padahal dulunya ia selalu memandang rendah setiap makhluk hidup yang ada di dunia, tanpa ingin memahami dan merasakan seperti apa menjadi seorang manusia. Dewa Agung Tianyi kini hanya bisa menangis dan tak percaya rasa sakit yang ia rasakan sekarang, di mana di dalam hatinya yang membuat air mata bercucuran di sana. Sang bandit yang kejam itu pun mengatakan kepada Dewa Agung Tianyi, "Hei botak, kenapa kau menangis? Apakah kau ingin segera menyusul mereka, ha?" Namun sayangnya Dewa Agung Tianyi pun tak sama sekali meresponnya. Sampai pada akhirnya Dewa Agung Tianyi pun mencoba berdiri tegak untuk menghadapi kenyataan yang begitu menyakitkan ini. Bandit yang kesal karena pertanyaannya tidak dijawab mencoba untuk membunuh Dewa Agung Tianyi begitu saja. Namun Dewa Agung Tianyi menyadari jika amarah, cinta, gembira dan kesedihan akan membuat semua orang makin terobsesi dalam hidupnya ini. Sang bandit itu pun sudah bersiap-siap membantai Dewa Agung Tianyi dengan sabitan pedangnya itu. Namun Dewa Agung Tianyi pun mulai bertanya-tanya kepada dirinya sendiri mengenai sesuatu yang ia cari selama ini. Di saat kondisi makin menegangkan, Dewa Agung Tianyi pun malah bersikap santai di depan bandit itu, yang membuat ia kaget begitu saja, sekaligus bertanya-tanya apa-apaan ini semua. Aura legenda pun mulai terlihat di sana. Sebuah pisau pun melayang dan berputar-putar di udara, serta ditangkap sempurna oleh sang dewa dengan penuh tatapan dendam terhadap bandit itu. Rasakan ini, bandit sialan. Serangan cepatku ini. Seng, krek. Seranganku ini akan benar-benar memberikan luka permanen di lehermu. Kau tahu bodoh, aku mempunyai kekuatan yang luar biasa yang bisa mengubah segalanya. Akan tetapi, aku tak bisa mengembalikan semua keluargaku yang telah mati itu. Rasa sedih dan amarah yang begitu besar pun ia tahan sendirian, yang membuat Dewa Agung Tianyi tak sanggup akan melakukan hal itu, dan membuat senjatanya jatuh dari tangannya. Sang bandit yang melihat kesempatan ada di depan matanya, ia pun langsung kembali bergerak dan menebas sang dewa. Namun, sesuatu yang aneh pun terjadi kepada sang bandit itu. Ia pun terpental begitu saja dan jatuh dari kudanya dengan sangatlah jauh, yang membuat anak buahnya pun datang dan bertanya-tanya kepada bosnya tentang apa yang barusan terjadi itu. Bos bandit menjawab jika Dewa Agung Tianyi adalah seorang iblis yang pandai menggunakan mantra. "Kalian semua ayo bergerak, beri dia pelajaran dan potong tangannya itu untukku." Lalu para anak buahnya pun bergerak begitu saja, tanpa ada yang tahu akan kekuatan gila dari Dewa Agung Tianyi ini. Kedua tangan pun sudah Dewa Agung persiapkan, tatapan kesedihan pun terlihat di wajahnya. Dan sesuatu yang tak terduga pun terjadi di sana. Tangan sang dewa pun terpotong begitu saja, tanpa ingin melakukan apa-apa. Para bandit pun keheranan dengan semua itu. Sang dewa tak merasakan kesakitan layaknya orang biasa. Ia hanya diam dan larut akan kesedihannya itu. Lalu para bandit yang sudah puas mengambil tangan sang dewa mulai cabut dari tempat tersebut. Kini sang dewa pun mulai hidup tanpa kedua tangannya itu, serta tak melakukan apapun sejak kejadian yang mengerikan ini. Sang dewa kini hanya terdiam tanpa melakukan apapun. Ia selalu berusaha melupakan kehidupan kelamnya itu. Namun itu sangat sulit bagi seorang dewa yang baru memahami apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Semakin ia ingin melupakannya, malah semakin ingat akan hal itu dan kembali menangisi itu semua. Sampai pada akhirnya, sang dewa pun meninggal di tempat dengan kondisi yang sangat mengenaskan.
Kemudian setelah sang dewa meninggal, jiwa sang dewa pun terbang ke surga 34 dan menjadi dua karakter bagiannya, yaitu Tianren dan Tauren, yang baku hantam tanpa henti selama ribuan tahun lamanya. Yang tanpa diduga-duga aku bisa bertemu dengan kalian berdua dan berhasil mengubah tubuhku menjadi normal kembali. Lalu tiba-tiba Shin pun berpindah ke pertarungan dahsyat roh bumi merah versus Raja Asura Rao yang makin sengit saja. Pusaran tebasan biru pun memutar di sana, tepat di hadapan roh bumi merah yang menahan serangan dahsyat tersebut. Lalu roh bumi merah berkata, "Hei katak sialan, ternyata itu kau. Licik sekali menggunakan tubuh orang lain untuk melawanku. Sungguh sangat memalukan." "Hah? Apa?" Dewa Katak. "Bagaimana itu bisa terjadi?" ucap kakek timur yang tak mengerti. Namun, bukan hanya kakek timur saja yang bingung dengan hal ini, tapi kelompok Tan Sanzang juga masih tak mengerti dengan hal itu. Di mana Wokong berkata, "Hei guru, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa Dewa Katak itu bisa ada di tubuh Raja Asura Rao?" Namun Tan Sanzang belum tahu akan hal itu. Chubaji yang mendekat dan menyentuh jantung bumi berkata, "Wah guru, lihat benda ini sungguh sangatlah luar biasa. Apakah kita akan ikut baku hantam guru?" Ucap Baji yang melihat baku hantam roh bumi merah versus Raja Asura Rao yang sungguh sangat luar biasa. Dan bam, serangan tebasan biru menyala-nyala pun berhasil menebas sang roh bumi merah dengan sangat bebasnya, yang membuat roh bumi merah terpental ke belakang dengan sangat luar biasa. Serangan gila itu pun tidak cukup sampai di situ sepertinya, di mana tebasan kuning tingkat tinggi pun diperlihatkan oleh sang Raja Asura yang menciptakan daya hancur yang luar biasa dan berhasil menyayat tubuh sang roh bumi merah dengan sangat indahnya. Roh bumi merah pun kini mulai terpojok sepertinya dengan kekuatan Raja Asura yang sekarang. "Hah? Sial, hei Dewa Katak sialan, ayo tunjukkan dirimu di hadapanku. Jangan berani-beraninya menggunakan tubuh orang lain untuk melawanku. Asli, kau itu sungguh sangat memalukan." "Hei roh bumi merah, aku tak mengambil keuntungan sendiri darinya. Kami berdua hanya saling bekerja sama." "Apa maksudmu bekerja sama, ha?" Setelah itu, roh bumi merah pun mulai beregenerasi guna untuk bisa menyembuhkan luka yang ada di tubuhnya dengan sangat singkatnya. "Kau tahu, aku dan Raja Asura Rao saling bekerja sama untuk bisa mengalahkanmu." Tubuh Raja Asura Rao itu sungguh sangatlah kuat, yang ternyata itu sangat cocok dengan kekuatanku ini. Begitu ya. Lalu siapa yang mengendalikan di antara kalian berdua?" "Hah? Apa? Mengendalikan? Apa maksudmu?" "Apa? Rao adalah tubuh terkuat yang ada di alam semesta ini," ucap kakek timur yang panik saat mendengarkan itu semua. "Oh begitu ya, aku mengerti sekarang." Jadi ia meninggalkan jasadnya di suatu tempat dan masuk ke tubuh Raja Asura Rao. "Apa? Jiwa? Hei jiwaku," ucap Wokong yang tiba-tiba kehilangan kesadaran dan menyentuh jantung bumi begitu saja. Dan sebuah pantulan cermin pun terlihat di sana, di mana ada Sun Wokong raksasa di dalam jantung bumi itu dengan tatapan yang sangat mengerikan. Lalu Shin pun kembali ke pertarungan roh bumi merah, di mana ia mengatakan jika apapun yang Dewa Katak itu rencanakan, maka itu akan sama saja hasilnya. "Begitukah? Ayo kita buktikan, dasar sialan. Hasil akhir ini akan ditentukan oleh kekuatan. Siapa yang akan menang dari baku hantam yang sengit itu?" Lalu Raja Asura yang sudah ingin cepat-cepat mengakhiri ini semua langsung mengeluarkan aura yang sangat luar biasa. Kedua pedangnya pun mengeluarkan api yang menyala menggebu-gebu dan tiba-tiba memanjang di sana. "Hei Dewa Katak, lihatlah ini. Akan kuperlihatkan kekuatanku yang sesungguhnya yang belum kuperlihatkan semuanya selama ini." Aura dahsyat pun terlihat dari roh bumi merah, di mana api pun menyala-nyala di tubuhnya itu. "Lihatlah ini baik-baik kekuatanku, sialan." "Alah, bacot roh bumi merah. Ayo kita buktikan dengan satu serangan ini," ucap Raja Asura Rao yang menyerang dengan kekuatan penuh yang menggebu-gebu. Rasakan ini, tebasan bertubi-tubi sang Raja Asura mengamuk.
Kau pikir kau itu siapa, ha? Jurus api membara sang roh bumi merah. Ayo kita akhiri pertarungan dahsyat ini dengan jurus andalan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan bam! Hantaman gila dari keduanya pun terlihat sangatlah mengerikan, yang menjadikan ini scene yang sangat epik dari seluruh baku hantam yang ada di cerita Sun Wukong ini, bukan? Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.